Polisi menangkap anak bos toko roti George Sugama Halim yang menganiaya karyawan hingga terluka di Cakung, Jakarta Timur. Itulah berita populer pertama iNews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Polisi menangkap George di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 15 Desember 2024. Pria yang sempat sesumbar kebal hukum ini hanya bisa mengangguk-angguk saat ditanya pihak kepolisian. George yang menganiaya karyawannya itu diamankan ke Polres Jakarta Timur dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisya mengatakan, George disangkakan melanggar pasal 351 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Penganiayaan ini diketahui terjadi pada 17 Oktober 2024 lalu. Awalnya pelaku meminta korban berinisial DA membawa makanan yang dipesannya secara online ke kamar. Namun korban menolak karena George berkata kasar. Pelaku yang kesal karena permintaannya ditolak melemparkan kursi ke arah korban hingga terluka. Dia juga melemparkan pajangan patung dan mesin edisi hingga korban berdarah. Karyawan lain pun ketakutan dan hanya bisa merekam perbuatan pelaku agar bisa menjadi barang bukti. Orang tua George yang berada di lokasi sempat berupaya menyelamatkan korban dengan cara menariknya keluar toko. Namun ketika DA kembali untuk mengambil handphone dan tas, pelaku melemparkan sejumlah benda ke arahnya hingga korban terluka. Berita populer kedua, komentar berkelas Sinteyong usai timnas Indonesia kalah dari Vietnam di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memberikan komentar ia tetap yakin tim Garuda bisa melaju ke semifinal. Diketahui tim Garuda kalah tipis 0-1 saat bertandang ke markas timnas Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024 malam. Gawang Cahya Supriyadi dijebol pada menit ke-77. Dengan kekalahan ini, posisi timnas Indonesia harap-harap cemas. Pasalnya skuad Garuda wajib meraih kemenangan pada laga terakhirnya melawan Filipina untuk menyegel tiket babak semifinal. Meski begitu, SCY tidak patah semangat terkait peluang timnas Indonesia untuk lolos. Juru taktik asal Korea Selatan itu justru yakin anak asuhnya bisa melaju ke semifinal dengan meraih poin penuh kontra Filipina. Timnas Indonesia masih menyisakan satu laga di grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda akan menjamu Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 mendatang. Berita populer ketiga, skenario timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024 usai dikalahkan Vietnam. Setelah kalah dari Vietnam, skenario timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024 menarik untuk dibahas. Peluang Garuda ternyata masih terbuka lebar. Skuad Garuda tumbang 0-1 pada matchday ketiga grup B pada Minggu 15 Desember 2024. Gol sematawayang tuan rumah diciptakan pemain Vietnam di menit ke-77. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia turun ke peringkat kedua dengan 4 poin dari 3 laga. Sedangkan Vietnam mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalani. Filipina ada di tangga ketiga dengan 2 poin dari 2 laga, setara Laos di peringkat keempat. Namun Laos sudah melewati 3 laga. Terakhir ada Myanmar di dasar klasemen dengan 1 poin dari 2 laga pertandingan. Sesuai regulasi, hanya 2 peringkat teratas yang berhak melaju ke semifinal. Secara matematis, peluang timnas Indonesia terbuka lebar. Namun syaratnya Garuda harus menang di laga terakhir melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024. Jika menang, poin pertama Arhan CS akan menjadi 7. Itu artinya mereka berpeluang melaju ke babak gugur setidaknya menjadi runner-up grup B. Berita populer keempat, Fadila alias Datuk penganiaya dokter koas di Palembang ditetapkan sebagai tersangka. Fadila alias Datuk penganiaya Muhammad Lufi, dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik telah memeriksa Datuk usai menyerahkan diri pada Jumat 13 Desember 2024. Tersangka mengakui melakukan pemukulan terhadap korban. Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa CCTV dari lokasi tempat penganiayaan, surat keterangan hasil visum terhadap korban, serta keterangan dari para saksi yang ada di lokasi. Polisi pun menaikkan status Datuk sebagai tersangka dan langsung ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Anwar Reksowijoyo mengatakan, Datuk terbukti melakukan pemukulan hingga menyebabkan luka dan trauma terhadap korban. Tersangka memukuli korban membabi buta di bagian kepala, pipi dan cakaran di leher, sehingga luka lebam di bagian kepala, wajah, dan mata.
Motif tersangka melakukan penganiayaan karena emosi terhadap korban yang dinilai tidak menghargai majikannya sewaktu diajak bicara. Saat kejadian, tersangka yang bekerja sebagai sopir sedang mengantar majikannya Sri Melina, ibu dari rekan koas korban bernama Lady Aurel. Saat itu, majikannya bertemu korban di salah satu toko kue dan ingin menanyakan soal jadwal jaga koas malam tahun baru yang dikeluhkan anaknya. Berita populer kelima, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dimakzulkan parlemen. Parlemen Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol dalam sidang Sabtu 14 Desember 2024. Sebanyak 204 anggota parlemen mendukung pemakzulan Yoon melawan 85 yang menolak. Sidang yang mengagendakan pemungutan suara untuk memakzulkan Yoon bisa digelar karena memenuhi quorum, yakni setidaknya 200 dari total 300 anggota Majelis Nasional. Ini merupakan sidang kedua setelah pada Sabtu pekan lalu gagal karena tak memenuhi quorum. Saat itu sebagian besar anggota partai berkuasa yang mengusung Yoon, Partai Kekuatan Rakyat atau PPP, memboikot jalannya sidang. Kali ini anggota PPP tak memboikot jalannya sidang, namun sebagian besar dari mereka memberikan suara menolak pemakzulan. Hanya 12 anggota PPP yang mendukung. Namun jumlah itu sudah cukup untuk memenuhi batas suara. Kekuatan kubu oposisi di parlemen memiliki 192 suara yang berarti mereka memerlukan setidaknya 8 suara tambahan dari PPP. Mosi pemakzulan kedua terhadap Yoon diajukan oleh partai oposisi utama yakni Partai Demokrat, beserta 5 partai oposisi kecil lainnya pada Kamis lalu. Dalam mosi itu mereka menuduh Yoon melanggar konstitusi dan undang-undang lainnya karena menerapkan status darurat militer pada 3 Desember lalu. Selain itu, Yoon dituduh sebagai pemberontak karena memerintahkan polisi dan personel militer untuk menggeruduk gedung parlemen guna berusaha menggagalkan sidang pembatalan darurat militer. Status itu dicabut oleh Yoon 6 jam kemudian atau pada Rabu 4 Desember 2024 pagi setelah parlemen membatalkan karena cacat hukum. Namun proses pemakzulan belum selesai di parlemen. Bola panas akan bergulir ke Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan apakah menerima atau menolak hasil dari parlemen. Jika Mahkamah Konstitusi menerima, Yoon akan menjadi presiden kedua Korsel yang dimakzulkan setelah Park Geun-hye pada 2017. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.